Perang antara Israel dan Hamas mungkin telah mereda. Serangan udara berhenti dan pertukaran tahanan masih berlangsung. Namun di balik berita utama, Gaza justru dilanda ketegangan baru. Bukan lagi antara Israel dan Hamas, melainkan antara Hamas dan kelompok bersenjata lokal. Pertanyaannya, siapa sebenarnya kelompok ini? Mengapa mereka berkonflik dengan Hamas? Dan apakah benar mereka punya hubungan dengan Israel? Bentrokan besar pecah di kota Gaza pada Minggu 12 Oktober 2025. Pertempuran terjadi antara klan Dukmus, sebuah keluarga besar bersenjata, dengan pasukan keamanan Hamas. Sedikitnya 27 orang tewas, termasuk 8 anggota Hamas. Korban lainnya termasuk jurnalis muda Palestina Saleh Al-Jafarawi yang tertembak saat meliput bentrokan di lingkungan Sabra, kota Gaza. Klan Dukmus dikenal luas di Gaza. Beberapa anggotanya pernah tergabung dalam berbagai faksi, dari Hamas hingga kelompok yang dekat dengan otoritas Palestina. Nama mereka mencuat sejak tahun 2008 ketika Momtaz Dukmus terlibat dalam penculikan tentara Israel Gilad Shalit. Menurut unit Sahem, kelompok bersenjata di bawah Kementerian Dalam Negeri Gaza, bentrokan dimulai ketika sekelompok orang bersenjata membunuh anggota Brigade Qassam, sayap militer Hamas di dekat rumah sakit lapangan Yordania. Setelah itu, sekitar 300 pejuang Hamas menyerbu kawasan Dukmus. Pertempuran berlangsung sengit selama berjam-jam. Kementerian Dalam Negeri Gaza mencatat 8 anggota Hamas dan 19 anggota klan Dukmus tewas. Lantas, apakah Dukmus didukung Israel? Isu ini masih penuh teka-teki. Ada laporan yang menyebut klan Dukmus berafiliasi dengan Israel, tetapi sumber lain di Gaza membantah keras klaim tersebut. Pemimpin klan Dukmus, Nizar Dukmus, pernah mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa militer Israel sempat menghubunginya untuk mengelola zona kemanusiaan di Gaza. Namun ia menolak dan tak lama kemudian wilayah tempat tinggalnya dibom oleh Israel. Hubungan antara Hamas dan klan Dukmus memang sudah lama tegang. Bentrokan serupa pernah terjadi di masa lalu dan tampaknya kini perselisihan itu kembali membara. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa Israel memang pernah mendukung milisi di Gaza untuk memecah kekuatan lokal dan menimbulkan kekacauan internal. Salah satu yang paling dikenal adalah pasukan populer dipimpin oleh Yasser Abu Sabab dari suku Badui Tarabin. Kelompok ini disebut-sebut berkoordinasi dengan Israel dan pernah dituduh menjarah bantuan kemanusiaan untuk dijual kembali. Selain itu, ada juga pasukan serangan melawan teror dipimpin oleh Hussam al-Astal, mantan perwira otoritas Palestina. Ia dituduh bekerja sama dengan Israel sejak 1990-an dan kelompoknya juga pernah bentrok dengan Hamas di awal Oktober. Konflik antara Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata ini membuat situasi keamanan di Gaza semakin rapuh. Bagi warga sipil yang sudah lelah dengan perang 2 tahun terakhir, ketegangan ini menambah penderitaan mereka. Untuk saat ini, pertempuran telah terhenti, namun suasana tetap tegang di banyak bagian Gaza. Kekosongan keamanan setelah perang membuka peluang bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk berebut pengaruh dan wilayah. Sementara itu, Hamas menyangkal telah menurunkan pasukannya ke jalan-jalan. Namun, warga sempat mengatakan patroli bersenjata masih terlihat di beberapa area kota Gaza. Di lain sisi, ribuan warga Palestina mulai kembali ke reruntuhan rumah mereka. Bantuan kemanusiaan perlahan mulai masuk, tetapi kondisi di lapangan tetap sangat sulit. Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 67.800 orang tewas akibat serangan Israel. Perang dengan Israel mungkin telah berhenti, namun bagi rakyat Gaza, perdamaian belum juga datang.
Kini, bayang-bayang konflik baru muncul dari dalam negeri sendiri. Pertanyaan besarnya, apakah Hamas mampu menjaga kendali atau Gaza akan kembali tenggelam dalam kekerasan internal?